Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan current liabilities. Baiklah, pertama apa itu liabilities? Liabilities adalah kewajiban saat ini atau present obligation yang muncul karena adanya transaksi masa lalu dan akan dilunasi di masa akan datang. Lalu, tiga kemungkinan cara melunasi hutang. Yang pertama dengan mengeluarkan cash, yang kedua menyerahkan aset yang lain atau barang, lalu ketiga menciptakan liabilitas yang baru. Lalu kemudian jenis-jenis liabilitas. Liabilitas ada dua jenis, yaitu pertama liabilitas jangka pendek, lalu liabilitas jangka panjang. Yang membedakan kedua tersebut adalah waktu atau jangka waktu pelunasannya. Yang termasuk current liabilities adalah account payable, notice payable, current maturities of long-term debt. Lalu short-term obligation expected to be refinanced. Dividends payable, customer advance and deposit, unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, sales and value added taxes payable, income taxes payable, employee related liabilities. Lalu account payable itu adalah hutang yang timbul karena aktivitas utamanya perusahaan. Di sini pencatatan akun di sini adalah pencatatan akuntansi akun payable, yaitu kalau yang perpetual inventory di debit, payable-nya di kredit. Lalu yang periodik purchase di debit, payable-nya di kredit. Lalu di sini ada notice payable. Notice payable itu sendiri adalah janji yang tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan untuk dapat membayar sejumlah uang dengan bunganya pada tanggal tertentu. Di sini tiga alasan diterbitkan notice payable. Alasan yang pertama, hutang perusahaan sudah over limit atau sudah melebihi batas. Yang kedua ada ketika perusahaan meminjam uang kepada perusahaan lain. Ketiga, ketika payable sudah jatuh tempo. Di sini kategori notice payable ada dua kategori. Yang pertama notice payable sebagai liabilitas jangka pendek atau kurang dari 1 tahun kurang waktunya. Kemudian notice payable sebagai liabilitas jangka panjang, waktunya lebih dari 1 tahun. Klasifikasi notice payable ada dua, interest bearing notice atau bunganya dinyatakan dalam persentase. Lalu zero interest bearing notice atau bunganya tidak dinyatakan dalam persen. Lalu di sini pencatatan akuntansi notice payable. Kalau interest bearing notice, jurnal penerbitan wesel seperti cash di debit, notice payable-nya di kredit. Kemudian kalau jurnal pelunasan wesel, payable di debit, interest payable cash di kredit. Kemudian jurnal pengakuan bunga wesel, interest expense-nya di debit, kemudian interest payable-nya di kredit. Sini pencatatan akuntansi notice payable. Kalau yang zero interest bearing notice, jurnal penerbitan weselnya seperti cashnya di debit,
notice payable-nya di kredit, kemudian jurnal pelunasan weselnya notice payable-nya di debit, lalu cash-nya di kredit. Kalau jurnal pengakuan bunga wesel, interest expense-nya di debit, kemudian notice payable-nya di kredit. Nah, lalu di sini ada current maturities of long-term debt, yaitu janji tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan untuk dapat membayar sejumlah uang dengan bunganya pada tanggal tertentu. Nah, di sini current maturities of long-term debt tetap diakui sebagai liabilitas jangka panjang atau akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current aset, akan didanai kembali atau dilunasi dengan mengeluarkan atau menerbitkan hutang yang baru. Konversi menjadi saham biasa. Kemudian short term obligation atau short term obligation expected to be refinanced atau liabilitas jangka pendek yang diperkirakan akan direfinance atau didanai kembali. Sini ada dividen payable, yaitu bagian laba yang diperoleh perusahaan dan dibagikan atau didistribusikan pada pemegang saham. Di sini ada 3 tanggal penting terkait dividen. Yang pertama tanggal pengumuman, lalu tanggal pencatatan, lalu tanggal pembayaran. Pencatatan akuntansi dividen payable, jurnal penerbitannya dividennya di debit, lalu dividen payable di kredit. Itu menurut buku PA. Lalu di buku intermediate accounting, retained earning di debit, lalu dividennya di dividen payable-nya di kredit. Lalu customer advance and deposit. Misalnya itu adalah uang muka yang dapat ditarik kembali oleh customer. Unearned revenue atau hutang yang dimiliki perusahaan karena sudah menerima uang atau jasa atas jasa yang belum diselesaikan atau atas barang yang belum diserahkan. Catatan akuntansi dari unearned revenue, jurnal saat menerima cash di debit, unearned revenue di kredit. Lalu jurnal penyesuaian ketika jasa sudah ada yang diberikan, unearned revenue di debit, service revenue di kredit. Sales Anda value added tax payable. Di Indonesia ini dikenal dengan istilah PPN. Lalu pencatatan akuntansinya, jurnal yang dibuat saat penjualan, cash di debit, sales revenue di kredit, lalu value added taxes payable di kredit. Kemudian sales taxes payable atau hutang pajak penjualan. Jurnal yang dibuat saat penjualan dari sales taxes payable, cash-nya di debit, lalu sales revenue di kredit, sales taxes payable-nya di kredit. Jurnal saat pajak sudah diberikan, sales tax payable di kredit, lalu cash di debit. Income taxes payable, utang pajak pendapatan yang ditanggung oleh
orang pribadi atau perusahaan. Lalu employee related liabilities, kewajiban oleh perusahaan yang timbul karena karyawannya. Pencatatan akuntansinya sebagai berikut. Pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran asuransi. Wages and salaries debit. Holding, taxes payable di kredit, social security tax payable di kredit, lalu cashnya di kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.